Selamat pagi Lur. Hari ini Minggu 14 Maret tahun 2021 ya. Pukul 6.30 ya. Oke. Seperti biasa kita ngopi sambil kita diskusi atau sharing saya. Oke, untuk pagi hari ini saya mungkin akan pergi ke kebun. Ada satu pohon porang yang saya tanam dulu dari umbi isi 1 kilo itu isi 5 lah pokoknya, di antara 3, 4, 5 ya. Jadi soalnya waktu itu kan saya ambil yang isi 30, tapi ada yang ini katanya ada yang besar-besar nih, ada yang agak besar. Oh, udah sekalian ambil gitu. Jadi sekalian. Oke. Dan sekarang kan waktu itu saya tanam bulan Oktober ya, pertengahan bulan Oktober, tanggal 15-an lah mulai saya. Nah, sekarang kan Maret tanggal 14, artinya sudah pertengahan Maret lah. Jadi intinya mungkin 5 bulan atau 4 bulan. Berapa sih? Oktober ya. Oktober, November, Desember, 1, 2, 3. Berarti kan 5 bulan. 5 bulan ambil setengah 4 bulan ya berarti. Tapi sudah dorman. Tuh, seperti lihat di foto tuh, di fotonya ya. Kemarin saya udah foto sore ya. Tapi udah keburu sore, jadi akhirnya saya udahlah, besok aja saya bongkar. Saya pengen tahu, kataknya sudah saya ambil. Ini katak jumbonya, ini tidak begitu besar ya katak jumbonya ya, malah ya tidak begitu besar, tidak seperti yang lainnya ya. Ini cuma sebesar ini tuh ya, sebesar ini. Cuman di lahan saya kan ada yang kadang-kadang layu pusarium, kemudian istilahnya ketika dibongkar umbinya tinggal separuh. Maka dari itu saya mungkin akan tes ya, akan nanti buka di sana, digali seberapa umbinya, terkait dengan batangnya besar, kemudian kataknya juga besar, apakah umbinya juga besar gitu. Seandainya itu selamat, ini baru 4 bulan ya, 4 bulan dari pertengahan Oktober ke pertengahan Maret, tinggal hitung saja ya. Itu nanti seperti apa umbinya, kita pengen tahu ya. Oke, selamat bertemu nanti di penggalian ya, di kebun ya maksudnya, bukan penggalian tapi di kebun, untuk saksikan saya menggali pohon porang tersebut ya, yang seperti ada di layar ya, di foto yang di layar, foto kemarin saya fotokan, kemudian ini ditampilkan di layar. Oke, seperti itu saja. Oke, kawan petani porang ya, ini saya akan coba. Ini ada yang sudah proses dorman ya. Ini kan di sini saya selalu curiga juga, soalnya sudah banyak yang, ada beberapa yang ketika layu kemudian menguning, kemudian ketika digali umbinya tinggal separuh. Kadang ada yang ya tinggal separuh lah, kadang tinggal seberapa. Jadi saya pengen coba ini, soalnya kalau memang ini nanti ada serangan, kalau dibiarkan juga bahaya ya. Coba nanti bagaimana, mudah-mudahan aja memang ini murni proses dorman ya. Oke, ini masih segar ya, masih kuning, ini juga masih empuk gitu. Nah, ini kalau kataknya juga sudah diambilin, dan ini kan itu, jadi ini karena lembab inilah seperti ini. Tapi kalau nanti musim bulan 4, bulan 5 ya nggak seperti inilah, nanti kering gitu kan. Kalau ini saya curiga juga, coba pengen saya lihat, tapi berhubung nggak bawa yang pegang kamera ya, nggak ada kameramen, maka saya akan jeda dulu ya, nanti coba bagaimana hasilnya. Kita nanti
videokan kembali. Oke. Ternyata aman ya, aman. Ternyata aman, umbinya juga sehat ya. Dan ini bentuknya proporsional banget nih. Jadi tidak lebar tapi tipis. Ini kesannya kayak bola voli. Kayak bola voli. Dan ini begini. Jadi ini juga catatan ya buat kita. Saya dulu pernah mendapatkan apa itu namanya, pemberitahuan ya dari master porang di wilayah setempat sih di sini ya, itu dari daerah Bojong ya. Katanya sebetulnya tanah yang bagus itu yang agak lengket, tapi ya kita nanti apa itu namanya olah ya. Kemudian tipe tanahnya jadi nggak nge-pure banget gitu loh, nggak nge-pure gitu ya. Kalau nge-pure banget itu memang kelihatan ini, tapi daya ikatnya sedikit, daya ikat akarnya, kemudian umbinya agak enteng katanya gitu. Nah, kalau yang seperti ini keras ini. Jadi artinya bukan ininya. Ini pakai tangan bisa, cuman ya memang agak ini ya, agak ini seperti ini nih tuh. Jadi agak apa itu namanya, lengket gitu ya. Jadi kayaknya umbinya katanya bobotnya biasanya lebih berat gitu. Jadi nanti kok coba kita kalau ada mah ya tipe tanah yang lengket gini ya, kita bandingkan gitu ya, bandingkan dengan dalam umbi yang sama, besar yang sama, nanti bobotnya bagaimana kan gitu. Kita harus juga yakin dan paham kemudian kenyataannya kan gitu ya. Coba nanti ini setelah ini sebetulnya sehat masih. Ini dalam posisi seperti ini sebetulnya masih ada pengembalian nutrisi ya, nutrisi dari sini. Kalau pembesaran melalui akar sudah tidak ada sebetulnya. Karena apa? Karena daunnya sudah tidak ada. Jadi paling pengembalian nutrisi, karena ini masih terikat kuat ini. Jadi kalau sudah ini nanti lembek banget ataupun kering, ini copot kan gitu, dicabut juga copot. Ini masih keras. Alhamdulillah lur, ini ya umbinya sehat lur tuh. Aduh, ada berat ini ya, ada mungkin 3 kilo mah, cuman karena sendiri ya, nggak ada yang pegangin HP. Jadi saya cuman istilahnya testimoni aja ya, artinya atau tes, pengen tahu juga. Soalnya ini sebetulnya masih ada pembesaran sih. Jadi ini pengembalian nutrisi ini ke dalam ini ada pembesaran, masih sedikit pembesaran. Jadi pengembalian nutrisinya, sifat porang itu kalau memang istilahnya dorman, mau ripah begini, ini kembali ke umbi dan ke katak. Sedangkan kataknya kan sudah tidak ada, sudah copot, makanya dia akan kembali ke sini. Ini masih ada waktu untuk pengembalian ini. Tapi ya karena saya juga pengen tahu juga ya, dan ini kan termasuknya kataknya besar, maka saya punya apa itu namanya argumen ya, bahwa ketika batangnya besar tapi diikuti dengan katak yang besar, berarti insya Allah umbinya besar kan begitu. Karena apa? Dengan adanya kataknya besar, batang besar, katak besar, berarti itu pasokan nutrisi adalah seimbang. Jadi ketika kita pupuk pertumbuhan, yaitu yang faktor nitrogen ya, agak diperbanyak. Ya pupuk silakan, mau puki, mau artinya yang organik ya, yang penting kita kan perlu tahu juga faktor N-nya atau faktor K-nya atau faktor P-nya kan ada. Di situ nanti tertulis ya. Kalau kita beli dari toko ya, kecuali kita bikin sendiri, berarti kita nanti meramu sendiri yang faktor N ambilnya dari mana, yang P dari mana, dan K dari mana. Nah, kemudian ketika kita mau apa itu, seperti kalau ibarat orang mah sedang ini ya, jadi gadis gitulah, jadi sedikit mekar, itu kita kan untuk perangsang pembuahan lah. Jadi baru perangsang aja itu kan faktornya P ya, faktor P, fosfor gitu, fosfat. Jadi faktor P lah, faktor P itu nanti untuk perangsang bunga lah istilahnya kan.
Nah, ketika nanti sudah menuju ke pembuahan, berarti kita faktor K-nya yang banyak. Jadi maka ketika untuk generatif ya P dan K-nya itu yang sedikit diperbanyak. Seperti gampangnya nih, contoh di Pukim aja ya, NPK, N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16, itu kan sama kan. Nah, ketika untuk generatif, kita yang ditambah adalah K-nya, berarti seperti macam KCL, itu kan. Jadi ditambah itu. Jadi dari NPK mutiara tersebut seperti kita tambah K-nya gitu kan. Itu untuk generatif. Untuk vegetatif berarti kita yang ditambah adalah N-nya seperti dari urea. Ini kalau Pukim. Terserah kalau pemupukan mau Pukim mau organik monggo. Itu adalah kesukaan masing-masing ya. Kita juga nggak merekomendasikan karena memang kita juga bukan iklan ya. Ya seperti itu saja, kita hanya memberikan satu pengertian, pemahaman saja. Mudah-mudahan nanti coba nanti saya di rumah ini nanti kita timbang ya ada berapa Insya Allah lah. Tapi ini untuk 3 kilo mah kayaknya nggak kurang. Ini lalur maksudnya maaf ya. Ini apa tuh timbangannya kayak rekoso, cuman nggak apa-apa ya. Jadi soalnya ini saya timbangan yang elektriknya ada rusak. Jadi ini kebetulan ini ada satu nih yang 1 kilo, yang ini 1 kilo lebih. Waktu itu kan sudah ditimbang. Yang ini 1 kilo, ini katak 1 kilo, yang ini setengah, yang ini 1 on nih. Jadi ini semuanya berarti 1 2 3 kilo 6 on lah. Oke, tuh kan. Oh, jadi kalau ini begini tuh, malah masih berat ke sini ya. Itu kan ini harusnya kan imbang nih. Ini berat sini. Nah, oke, ini kan repaksi, nanti kena repaksi lah. Ini taruhlah repaksi setengah kilo lah. Jadi mungkin antara 3 kilo. Ya, jadi ini maksudnya dorman awal loh. Jadi yang lainnya masih pada hijau ya. Ini sudah seperti ini. Maka kenapa ini saya nggak copot? Maksudnya biar nanti ini ditaruh di sini ya, biar nanti apa itu namanya masih ada pengembalian nutrisi ya, dari sini tuh ke sini nanti ada pengembalian nutrisi untuk mempertua atau memperbagus glukomananya ya. Jadi maksudnya karena ini masih ini loh, masih keras gitu. Jadi intinya ini masih tersambung, maka nanti saya biarkan aja dulu. Soalnya memang seperti itu porang ya. Jadi ketika ini dorman ya, ini dikembalikan ke sini. Jadi nutrisi ini dikembalikan ke umbi dan ke katak ya. Tapi karena kataknya sudah tidak ada ya, mestinya ke sini. Dan akar memang sudah tidak berguna karena akar itu penyerapan dari tanah itu bisa dikonsumsi oleh apa itu namanya umbi ataupun katak itu ketika ada daun lah ya. Jadi maka ini mah hanya pengembalian nutrisi yang ada di batang dan daun, jadi ke katak dan ke umbi. Maka dari itu saya akan biarkan aja dulu biar dia copot sendiri ya. Oke, ini juga tadinya terpaksa karena memang saya juga pengen tahu juga umbi di bawah bagaimana kan gitu ya. Jadi dan juga katak besar, saya pengen tahu umbinya seperti apa. Ini termasuk dorman awal ya. Yang lainnya masih bagus dan tunasnya juga masih bagus ya. Oke, dan ini hanya untuk kita coba aja ya, pengen tahu. Ini juga saya kan masih begini, nggak apa-apa lah, yang penting ini 3 kilo 6 on ya. Jadi ya udahlah berapa aja, yang penting kita juga bisa tahu ya, soalnya kan saya tadi bilang mau ditimbang gitu. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan yang lainnya di sana juga sempat masih bagus saja ya. Jadi intinya tidak terserang fusarium. Saya paling takut dengan fusarium karena fusarium itu tidak terlihat ya. Bagus batangnya, bagus daunnya, tiba-tiba layu, kemudian misalnya ketika kita bongkar bawahnya sudah kropos gitu. Jadi maka kenapa layu, karena memang bawahnya sudah kropos. Sementara
ketika masih biasa-biasa saja, porang itu masih tumbuh subur ya, gitu, segar gitu maksudnya. Bahkan ketika kita ini seperti seandainya yang ini nih, seandainya yang ada di polybag ini saya potong di bawah itu, di pangkalnya bawah ya itu, kemudian kita biarkan saja, itu akan segar beberapa 2 minggu mungkin segar ya, gitu. Jadi tidak langsung layu kalau porang. Snow ini, ya. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki pada kita dan berkahnya. Oke, dan semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita inginkan dan harapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.